Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Kembali kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa, firman Tuhan menjadi kekuatan baru dalam hidup kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terangnya Kristus. Dengan harapan, Yesus mau kita menjadi terang dunia, sehingga kebenaran akan terlihat dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana caranya kita melihat dan kita memastikan bahwa kita sudah hidup di dalam terang tersebut? Mari kita akan renungkan firman Tuhan pagi hari ini yang akan saya ambil di dalam Efesus pasalnya kelima, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan bagi kita semua. Efesus 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dulu memang kita bukan anak terang. Anugerah dan kemurahan Tuhanlah yang membawa kita untuk menjadi anak terang di dalam Kristus. Itu sebabnya ini yang menjadi kerinduan Tuhan, kerinduan Yesus. Kita harus hidup di dalam terang. Bagaimana caranya kita melihat bahwa saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang mendengarkan renungan firman Tuhan sudah hidup di dalam terang. Alkitab menuliskan, terang hanya berbuahkan kebaikan, terang hanya berbuahkan keadilan, dan terang hanya berbuahkan kebenaran. Selain dari itu tidak ada lagi. Terang hanya berbuahkan kebaikan. Mari kita menelusuri tentang hidup kita. Sudahkah kebaikan itu mewarnai hidup kita? Saya diselamatkan, kita semua diselamatkan bukan karena berbuat baik. Tetapi orang yang diselamatkan seharusnya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Oleh karena dia telah ada di dalam terang dan harus ada buah terang itu, yaitu perbuatan-perbuatan yang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, masa pandemi ini adalah masa di mana kita harus melakukan hal-hal di mana kita harus toleransi terhadap orang yang lain. Kita harus ada pengertian yang lebih lagi. Jangan egois. Kita harus peduli dengan orang. Kalau kita melakukan aktivitas di luar, kita harus betul-betul lakukan sesuai dengan protokol kesehatan hari-hari ini. Oleh karena pandemi masih ada. Kalau kita melakukan itu, kita sementara melakukan hal-hal yang baik. Kenapa? Karena kita tidak akan membuat orang khawatir, baik orang di dalam rumah kita masing-masing maupun orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat mereka aman, yang membuat mereka tidak was-was, yang membuat mereka tidak khawatir oleh karena kita hidup sembrono. Dengan kita lakukan itu, kita sementara melakukan kebaikan-kebaikan. Alkitab menuliskan, jika kita tahu berbuat baik dan tidak melakukannya, kita berdosa. Mari lakukanlah kebaikan. Karena kita sudah hidup di dalam terang. Itu buah dari anak-anak yang hidup di dalam terang. Yang kedua, terang hanya berbuahkan keadilan. Saudara sekalian, kalau di dalam hidupmu masih penuh dengan kecurangan, engkau masih jauh dari hidup di dalam terang. Karena terang hanya berbuahkan keadilan. Jauhkan dari dalam hidup kita segala macam kecurangan. Jauhkan dalam kehidupan kita hal-hal yang hanya berat sebelah. Tapi kita harus benar-benar adil dalam kehidupan kita. Kita harus benar-benar hidup seimbang dalam hidup kita. Kita harus melakukan hal-hal yang benar, memuliakan nama Tuhan. Tidak ada kecurangan. Selalu yang kita lakukan adalah hal-hal yang akan membuat orang tenang, orang aman, dan mereka bersyukur dengan keadaan dan juga kehadiran kita semua. Ini yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga, terang hanya berbuahkan kebenaran. Jadikan kebenaran itu prinsip dalam hidup kita. Alkitab mencatat, kebenaran akan memerdekakan kita. Kalau kebenaran itu nyata, selalu ada dalam diri kita. Dan kemanapun kita berada dan kita akan sampaikan kebenaran kepada banyak orang, maka orang-orang yang mendengar tentang kebenaran itu akan dimerdekakan. Orang yang hidup di dalam terang harus berbuahkan kebenaran di dalamnya. Prinsip hidupnya adalah prinsip kebenaran. Dia akan menolak segala hal yang bukan dari Tuhan. Dia akan menolak segala hal yang berbau kebohongan. Dia akan menolak segala hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia akan berkata ya kepada firman. Karena firman adalah Allah sendiri. Firman adalah yang berkuasa. Dan firman itu kebenaran itu sendiri.
Biarlah ini yang kita lakukan dalam hidup kita. Kita mau menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam terang dengan berbuahkan kebaikan, berbuahkan keadilan, dan juga berbuahkan kebenaran. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Jadilah terang dimanapun kita berada, sehingga dunia boleh melihat Kristus melalui hidup kita. Tuhan memberkati. Salam sehat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu kami penuh dengan keterbatasan, kami penuh dengan kelemahan, banyak kesalahan dan juga dosa. Itu sebabnya kami berdoa, ampuni setiap kesalahan dan pelanggaran kami. Biarlah firman yang telah kami dengar, kami akan lakukan dalam hidup kami. Mulai saat ini Tuhan, kami akan berjuang dan juga berusaha untuk hidup di dalam terang, sehingga kebaikan akan nampak dalam hidup kami, sehingga keadilan benar-benar kami praktekkan dalam hidup kami. Dan prinsip hidup ini adalah prinsip kebenaran. Kami akan Tuhan jauh dari kebohongan, kami akan jauh dari dusta, tapi yang kami lakukan adalah hidup di dalam kebenaran yang memerdekakan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati semua kami yang telah mendengarkan firman Tuhan. Pergumulan, masalah, apa yang dihadapi, apa yang dialami, Engkaulah yang menjadi jawaban. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, berbeban berat beri kelegaan, punya masalah beri jalan keluar. Diberkatilah kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.